Oke, ini hari hari apa nih? Hari Rabu ya, udah tanggal 20 ya. Kita langsung aja ngelihat pergerakan market ya. Dan kalau ngeliat vlog kemarin memang harusnya sih memang jatuh ya. Nah, GU juga naik, GJ juga naik, itu vlog yang kemarin yang bisa dilihat reviewnya. Dan saya bilang untuk mencari 70 80 pip itu masih masih dapat kemarin di GJ, di GU, dan di ini ya, di GUL juga dapat. Nah, kita akan coba mereview lagi, mengulang lagi, atau membuat trading plan ya. Kalau saya membuat trading plan. Jadi, catat aja, saya kalau membuat rule atau aturan atau sistem trading, saya selalu menggunakan time frame daily ya. Atau saya turun di 4 jam untuk memforecast, untuk ngelihat bull or bear tuh, ngelihat ngelihat marketnya arahnya kemana. Nah, dari sana kalau sudah ketahuan market misalnya di time frame besar menyatakan bulls atau bearish, kita cari peluang-peluang misalnya bearish. Nah, jadi harga yang bagus kita turun di time frame 30 menit atau time frame entry di 1 jam. Nah, seperti itu biasanya saya lakukan ya. Kita langsung aja, saya mulai dengan GU ya, mulai dengan gold ya. Gold, kalau kita ngelihat kasat mata secara visual, saya menggunakan EMA 20, 50, 100, 200. Itu biasanya angka-angka penting dalam Fibonacci kalau kita gunakan. Dan 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 kalau ngelihat dari saat di daily-nya, trendnya memang masih bearish ya. Nah, jadi satu yang kita dapat di time frame lebih besar, trend itu masih bearish. Artinya apa? Kita sudah artinya di time frame kecil kita akan mencari peluang-peluang untuk mencari tempat bearish aman. Kita ikutin trend. Kalau mau counter trend, ada tekniknya lagi. Kita bicara tentang ikuti trend. Kalau ngomong trend direction ya, saya bilang kalau trend directionnya di time frame 30 menit misalnya naik, ya itu naik gitu loh. Trend direction itu direksinya ke 30 menit. Tapi di time frame daily memang turun ya. Oke, kita langsung aja ya. Kita lihat market, saya selalu membuat namanya price history. Price history itu saya ngelihat candlenya. Candle itu biasa saya tandain ya. Misalnya di time frame seperti ini ya, langkah-langkah saya biasanya. Jadi kita coba di time frame daily, saya ngelihat ini kan pressure tuh apa, seller tuh lebih mau saya dilihat dari lihat di pressure candlenya. Lihat ini besar ya, ini, nah ini gede kan, ini kemarin nih di daily ini kita udah dapat gambar di daily. Di daily itu kita sudah dapat tuh pressure tuh lebih menguasai. Nah, seperti itu gambar saya bisa turunin di lebih detail lagi di 4 jam. Oke, saya ngeliat di 4 jam lagi. Nah, 4 jam, di 4 jam seperti ini gambarnya, di area pressure seller. Nah, ya saya gedein dulu, saya gede ini area-area saya kecil di sini, saya rapiin. Biasa seperti ini biasa saya analisa suatu market, saya ngelihat sejarahnya, ada crash stories bilang ada daerah-daerah yang menjadi seperti ini. Nah, ini daerah pressure, dan seperti yang anda ketahui ini kan daerah-daerah sideways ya, kita bisa tanda ini daerah-daerah sideways. Nah, seperti ini dia, saya selalu tandai seperti ini di template-nya tuh. Jadi ini sideways kan, daerah sideways. Nah, seperti ini akumulasi ya orang kalau bilang, ini akumulasi. Nah, seperti ini. Nah, saya membuat trading plan seperti ini. Nah, ini kita sudah petakan ya di template 4 jam, dan seller di goal masih menguasai. Nah, patokan saya sama aja, kita bisa menghubungkan ya, semasih ini turun, ini kan batas saya, ini dia turun ya. Oke, kita ketemuin buat ini dari sini. Oke, sama aja dengan kita membuat struktur market sih sebenarnya. Kalau kita lihat gambar ini ya, struktur market kan seperti ini tuh, menghubungkan garis strukturnya. Dia itu kan lebih rendah terus tuh, membuat low baru, dan dia tidak mampu menembus garis ini dia juga tidak, ini juga tidak mampu. Ini kita ngelihat bearish, kalau dia mampu menembus garis ini berarti trennya sudah berubah, sama seperti ini di tempo 4 jam ya. Ini seller penguasaan. Nah, jadi kembali sideways lagi, gerakan market sideways lagi. Saya akan mengurung tempat ini untuk saya mengetahui kemana nanti arahnya.
Nah, kita akan berbicara tentang ini kan. Kita akan mencari peluang di sini kan. Sesimpel aja. Oke, ini karya sampai sore nanti area market itu bermain area ini. Kalau kita lihat trend direction, saya bilang ngelihat directionnya, saya ngelihat akan di time frame yang lebih kecil di 1 jam. Ini akan saya ngelihat directionnya, kemana arahnya. Ini saya akan ngelihat. Ini saya bisa gede misalnya. Nah, seperti ini ya. Nah, kita akan melihat directionnya, kecenderungan. Jadi kalau di 1 jam belum menemukan titik mau naik, mau turun belum. Jadi dia akan bergerak dalam ring yang ini, karena kita juga selalu bilang di time frame kita akan mencari pola atau melihat candle-candle yang terjadi. Itu price actionnya saya ngelihat di time frame yang lebih kecil ya. Misalnya saya ngelihat ada pola begini nih. Nih. Ya. Kan tinggal kita nunggu mana yang mau di break nih. Ya, misalnya time frame 1 jam saya turunin di time frame 30 menit. Oke, nah 30 menit ya, udah jelas. Nah ini 30 menit kita sudah lebih detail ngelihat mau kemana. Kan kita berbicara mencari area ini. Terus kita runut lagi, kita menggunakan MA itu sebagai support resisten yang dinamis. Ini MA 20, MA 200, semua berada di bawah MA ya. Itu artinya pressure masih menguasai, betul. Kita lihat gedein masih di bawah tekanan. Nah, catatan saya biasanya gold close sudah impuls, misalnya dia tidak mampu menembus ini lagi. Ini catat saya di time frame 30 ya. Dari awal saya bilang trend itu masih bearish. Misalnya dia tidak mampu menembus ini, paling nggak jauh di sini di time frame, kita akan nyari posisi entry nih. Nah, ini posisi entry kita ya, nyari posisi entry. Gerakan ini kemarin ya tertinggi, dia jatuh lagi. Oke, kita ada ketemu ya. Semakin ini aja kita ngeliat template semakin rendah tuh. Dan ini kalaupun batasnya di MA ini nggak bisa ditembus ini. MA ini terjadi, lihat nanti terjadi reaksi di daerah sini. Saya bilang ini ada reaksi di daerah sini ya. Ini ada reaksi di daerah ini. Misalnya terjadi candle-candle yang panjang atau terjadi engulfing di sini, maka sekira gold akan berpotensi lagi ke arah sini. Dan di sini terjadi ada support yang kuat juga di daerah sini. Berikan daerah sini. Nih. Saya tandain daerahnya. Oke, segitu gold ya. Nah, itu. Time frame yang lebih kecil yang analisanya time frame yang lebih kecil. Oke, gitu gambaran saya gold tentang hari ini untuk sesi Asia ya. Tentu ini masih akan gerakannya ya sideways ya sampai mungkin London buka atau nanti kita lihat. Jadi kita sudah memaking area ya. Oke, thank you, terima kasih.